Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai kekasih Allah, sosok teladan yang sangat bijaksana dan mempunyai tempat yang istimewa di antara para sahabat. Sehingga para sahabat pun banyak yang menawarkan diri untuk menjadi pelayan beliau. Namun dengan segala kerendahan hatinya, Rasulullah SAW tidak pernah merasa seperti raja terhadap para sahabatnya tersebut. Hal ini terbukti di antaranya ketika Rasulullah dan para sahabat bersama-sama membangun Masjid Quba. Rasulullah tidak gengsi untuk mengangkut batu bata di pundaknya. Inilah di antara bukti kerendahan hati Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan seorang nabi dan rasul masih mau mengangkat-angkat barang material bangunan masjid dan ikut terjun langsung dalam menggali parit saat perang Khandaq terjadi. Beberapa sahabat yang pernah mengabdikan diri untuk Rasulullah antara lain adalah: pertama, Anas bin Malik, seorang putra dari Ummu Sulaim. Beliau dititipkan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad SAW sejak usianya masih 8 tahun. Kemudian ia mengabdikan diri sebagai sekretaris Rasulullah SAW selama kurang lebih 10 tahun. Yang kedua, Rabi'ah bin Qa'am, yaitu salah satu dari anggota Ashabus Suffah. Beliau adalah seorang yang membantu Rasulullah SAW mengambilkan air wudhu di sumur. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, yang dijuluki dengan Sahibu Na'alai. Beliau biasa membantu memakaikan serta melepaskan kedua sandal Rasulullah SAW. Kemudian Uqbah bin Amir, yang dijuluki sebagai Sahibu Bakhlatihi. Beliau adalah seorang yang menuntun hewan bigal yang dinaiki oleh Rasulullah SAW saat hendak bepergian. Dan budak Rasulullah selanjutnya, yaitu Ummu Aiman, seorang pelayan dari kaum wanita yang merawat Rasulullah SAW sejak kecil sampai dengan dewasa. Ummu Aiman adalah budak dari Habasyah yang dimerdekakan oleh Abdullah, yaitu ayahanda Rasulullah Muhammad SAW. Di sisi lain, pelayan Rasulullah ternyata bukan hanya dari kalangan muslim saja. Pemuda Yahudi yang bernama Abdul Qudus juga pernah menjadi pelayan Rasulullah Muhammad SAW. Mengenai tugas dari Abdul Qudus, ada yang menyebutkan bahwa ia biasa membantu menyisirkan rambut Rasulullah SAW. Posisi Abdul Qudus itu sebagai tukang sisir Rasulullah pernah dimanfaatkan oleh sekelompok Yahudi yang tidak senang dengan Rasulullah. Mereka meminta kepada Abdul Qudus untuk mengambil rambut Rasulullah yang rontok. Abdul Qudus yang saat itu masih muda tidak menaruh curiga. Ia berikan saja rambut Rasulullah yang rontok kepada mereka, tanpa ada kecurigaan sedikit pun bahwa itu akan dibuat untuk mencelakai majikannya. Menurut Al-Qurtubi menyebutkan bahwa awalnya Abdul Qudus dipaksa oleh orang Yahudi untuk mengambil rontokan dari rambut Rasulullah SAW. Ternyata rontokan rambut tersebut digunakan oleh Labid bin Al-A'sam untuk menyihir Rasulullah SAW. Namun usahanya tersebut gagal, karena Rasulullah SAW selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Qudus begitu baik dan perhatian kepada Rasulullah. Ia sehari-harinya selalu melayani Rasulullah dalam menjalankan aktivitasnya. Perbedaan agama dan suku tidak menjadikan Abdul Qudus benci terhadap Rasulullah. Abdul Qudus memberikan pelayanan kepada Rasulullah dengan tulus dan ikhlas. Meskipun Abdul Qudus bukanlah seorang muslim, namun Rasulullah tetap berlaku baik dan adil kepada pemuda Yahudi tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan sikap beliau terhadap pelayan muslim ataupun Yahudi. Justru Rasulullah sangat perhatian dengan para pelayannya, termasuk Abdul Qudus tersebut. Bahkan pada saat Abdul Qudus sakit, Rasulullah SAW selalu menjenguknya. Nabi memiliki pelayan seorang pemuda Yahudi. Suatu saat pemuda itu jatuh sakit. Nabi pun menjenguknya dan duduk di dekat kepala pemuda Yahudi itu. Nabi pun menawarkan pemuda Yahudi tersebut masuk Islam. Lalu pemuda Yahudi itu menatap wajah bapaknya seraya meminta izin. Silahkan kamu mengikuti ajaran Abdul Qasim
ayah rela kamu masuk Islam?" Jawab ayah pemuda Yahudi itu kepadanya. Nabi pun keluar seraya berdoa, "Alhamdulillah, semoga dia diselamatkan dari api neraka." Hadis riwayat Bukhari. Abdul Qudus pun akhirnya masuk Islam tanpa adanya paksaan. Justru ayahnya sendiri yang menyarankan agar dirinya mengikuti Rasulullah SAW dan masuk Islam. Rasulullah SAW selalu bersikap baik dan menjaga hubungan kepada semua pelayannya. Demikianlah Rasulullah bersikap kepada para pembantu atau budaknya. Beliau tidak membeda-bedakan pembantu atau budaknya berdasarkan agama atau sukunya. Tidak pula memaksa pembantunya untuk masuk Islam, melainkan Rasulullah hanya menawarkan kepada pembantunya yang tidak beriman kepada Allah untuk memeluk Islam. Beliau memperlakukan semua pembantunya dengan baik dan setara, karena bagi Rasulullah, budak atau pembantu seperti saudara sendiri. Maka dari itu, Rasulullah memberi makan dan pakaian untuk para pembantunya seperti yang beliau makan dan beliau pakai. Tidak beda. Begitupun dengan Abdul Qudus, pelayannya yang seorang Yahudi. Sebetulnya pelayan atau budak Rasulullah ada banyak, tidak hanya Abdul Qudus. Namun semua budak atau pelayan Rasulullah itu dimerdekakan di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.